Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Wabadu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu secara khusus untuk membahas bagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang wanita, ya, perempuan. Jangan sampai sebagai wanita, perempuan, takdirnya tidak tahu bagaimana kedudukannya, mulai dari istilah yang Allah tetapkan, yang itu penyebutan wanita, ya, ada banyak istilahnya, tadi belum disebut semua. Kemudian peran utamanya, ya, kewajiban-kewajibannya, ini perkara yang fardu ain bagi seorang wanita, ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini khusus, ya, jarang dikaji. Coba kita akan kaji bagaimana perempuan atau wanita menurut Al-Quran. Salat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Pertama, istilah yang terdapat di dalam Al-Quran yang itu maknanya perempuan adalah al-unsa. Apa? Al-unsa, ya. Al-unsa ini secara lugawi, ya, bahasa, berarti apa? Ada yang tahu? Al-unsa itu berarti lembut, ya, lembek, lemah bahkan, dan lunak bahasa kita. Dan bisa juga berarti betina, perempuan. Dalam Kamus Munawir bisa dirujuk. Sekaligus lawan dari zakar, lawannya dari lelaki, ya. Selalu ada didu lawannya untuk memudahkan memahami. Kalau yang zakar ini kuat, keras, tajam, ya, itu karakter laki-laki. Adapun unsa lawannya. Maka secara etimologis itu maknanya lemah lembut, ya. Ini memberikan kesan konotasi psikis perempuan, bahkan fisik perempuan itu normalnya apa? Ya tidak maco, kan gitu, ya. Tidak kekar seperti binaragawan atau orang-orang yang aktif, ya, di olah badan fisik, ya. Oh, kalau terlalu laki itu, ya, nyopir, beca gitu kan, pajat pinang, itu kan di luar kodrat. Ya kan, ada kemarin itu viral ngangkatin semen itu yang di mana itu? Timur itu, ya, viral. Tidak cocok, ya. Berapa kali ayat Al-Quran yang menyebutkan kata unsa ini? Berapa itu? Coba ada yang hitung nggak itu? Mbak Kaila nggak ngitung itu. Ngapalin aja sampai selesai nggak dihitung, ya. Unsa ternyata ada 30 kali itu, ya. 30 kali Allah berfirman kata unsa, dan dalam bentuk beragam. Kemudian menurut mufasir, ya, karena ini kajian Quran pasti harus merujuk ke ahli tafsir. Surat An-Nahl misalnya ayat
Yang ke-58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadzib. Apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran bil unsa, perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Gimana itu? Ini orang-orang jahiliyah dulu tidak ingin punya anak perempuan gitu ya. Jadi sebelum syariat Islam ini turun ya, Islam ini ada, itu budaya yang ada, masyarakat jahiliyah itu sangat menghinakan, sangat merendahkan perempuan ya. Jadi kalau lahir itu sampai sedih, itu muka hitam itu bisa bermakna kiasan dia nggak suka ya. Lalu Mufassir kemudian mendefinisikan makna al-khunsa secara garis besar ya. Pertama, dalam tafsir Al-Misbah Prof. Quraish Shihab ya diartikan sebagai kaum kafir menganggap bahwa Tuhan mempunyai anak nih. Anak Tuhan adalah perempuan dan menganggap bahwa malaikat itu perempuan jenis kelaminnya. Beliau juga menjelaskan bahwa lafaz al-khunsa mempunyai arti penciptaan. Ini salah satu artinya al-khunsa itu. Kemudian menurut Ahmad Mustafa Al-Marohi, tafsir Al-Marohi ya, itu bermakna inatun, mempunyai makna benda-benda mati, karena bangsa Arab mengatakan al-khunsa terhadap orang mati sebab kelemahannya. Jadi saking namanya ini al-khunsa itu dimaknai lemah dari mati gitu. Kemudian Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, al-unsa itu diartikan orang kafir menganggap malaikat adalah perempuan. Malaikat dianggap perempuan, kelahiran anak perempuan itu hanya memberi malu. Jadi kalau lahir anak perempuan itu aib, malu ya. Di sisi lain kaum jahiliyah menganggap kalau Allah beranak, anaknya itu perempuan jenis kelaminnya, yaitu Al-Lata dan Al-Uzza. Itu tafsir dari unsa surat An-Nahl. Semua ya anggap sebagai Tuhan perempuan. Satu lagi menurut Said Qutb, tafsirnya fi Zilalil Quran, al-khunsa itu diartikan sebagai hubungan antara Lata dan Uzza dengan mitos ya, kewanitaan malaikat dan keterkaitannya dengan Allah. Sembahan-sembahan itu memiliki hubungan dengan wanita, kewanitaan malaikat, lalu mengaitkan kepada Allah. Sedangkan argumen tersebut tanpa landasan ilmu dan realitas, juga tanpa hujah dan dalil. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah dulu beranggapan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak wanita Allah. Kaum musyrik menganggap bahwa anak perempuan adalah bencana dalam hidupnya. Itu kata al-unsa. Yang kedua An-nisa ya. An-nisa apa maknanya dalam Quran? Ya wanita semua ya, tapi di sini kemudian bermakna kata an-nisa merupakan bentuk plural jamak dari kata imro'atun, namun bukan dari derivasi kata tersebut ya. Konsep an-nisa dalam bahasa Arab untuk penyebutan perempuan dengan segala bentuknya. Dan ini ada berapa? 59 kali. Kalau unsa dari 30, ini di Quran Allah sebut kata nisa sebanyak 59 kali. Nah, kata nisa pada ayat tersebut berasal dari akar kata nasia yang berarti apa? Lupa ya. Melupakan dan meninggalkan sesuatu. Sedangkan kata rijal ini lawannya
yang seakan dengan kata rijlun berarti kaki ya, berarti kaki. Alhamdulillah, dengan sekian kali pengulangan lafaz an-nisa dengan segala bentuknya menghasilkan konsep perempuan ya. Menghasilkan konsep perempuan termasuk dalam penggunaan kata an-nisa dalam apa? Nama surat ya. Ada surat bernama an-nisa. Di dalamnya terdapat ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki atau suami itu pelindung di sini maknanya bagi perempuan kan yang dimaksud istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Dan karena mereka laki-laki apa? Wa bimaan aku. Pokoknya apa? Karena dia memberikan nafkah. Tanggung jawab setelah akad nikah berpindah ya dari orang tuanya wali bapaknya kepada suaminya menanggung nafkah. Nafkah dirinci ya banyak. Lahir batin itu banyak perhatian, kemudian urusan apa kebutuhan hidup ya, termasuk dijabarkan luas sekali urusan apa ini kosmetiknya juga nafkah ternyata itu semuanya lah pokoknya tanggung full kebutuhan dasar. Bahkan ada yang memberikan perintah uang jajan atau kebutuhan beli di luar makanan pokok itu juga bagiannya. Wah, mengerikan ini anunya apa? Kalau dirinci betul banyak yang tidak sanggup nanti. Mungkin itulah yang kemudian banyak laki-laki gak berani menikah kalau dia paham takut ya beratnya tanggung jawab. Kemudian di dalam surat An-Nisa ini disajikan sebab-sebab Allah melebihkan kaum laki-laki ini masih dalam kaitan lantaran agar manusia tidak berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapapun. Jadi pada dasarnya memang ketetapan ya hak dan kewajiban itu siapa yang menentukan statusnya, kewajibannya apa, haknya apa itu siapa yang menentukan? Allah. Laki-laki suami ya, guru ya cuma menjalankan dia tidak bisa mengusulkan ya. Sebab syariat mengatur semua. Bedanya ya keluarga muslim itu atau orang beriman itu semuanya dikembalikan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Segala persoalannya dikembalikan kepada Allah. Kemudian kalau sudah ada keterangannya di Quran, sami'na wa ata'na di hadis juga demikian. Jadi selesai, nggak ada yang dimenang-menangkan di sini. Nggak ada yang dimenang-menangkan atau kemudian laki-laki yang diberi kelebihan menafkahi kemudian dia mengatur yang tidak semestinya berlaku arogan ya, tidak bisa juga. Kemudian perempuan juga dalam konteks dia mengikuti perintah syariat dalam bentuk berbakti ya, mengurus ya kebutuhan suaminya karena begitulah pembagiannya supaya kehidupan ini berjalan, tidak dalam posisi wanita itu kayak terjajah atau tertawan ya dia tidak semata-mata membenci suaminya, perilaku suami, tapi dia menjalankan perintah agama. Suaminya juga kalaupun ada yang dibenci dari istrinya, wah ini perintah agama harus berbuat adil, tidak boleh zalim misalnya seperti itu. Berat ya. Karena itu bekal ilmu seorang suami ya, termasuk istri ya, wanita ini harus ya mutlak ya, tidak cukup ya dengan pelajaran yang ada, memang harus ditambah dengan majelis taklim ya setelah setelah kuliah. Dan kemudian baru dua itu ya, satu unsa, dua an-nisa. Yang ketiga apa? Pernah dengar? Mar'ah apa itu? Ya, wanita ya. Mar'atus sholihah itu imro'atun ya.
imra'atun atau al-mar'ah merupakan bentuk lain kata dari mar'atun. Keduanya berasal dari kata maru'a atau maro'a. Nah, artinya apa ini? Secara khusus ternyata mar'ah ini bentuk kewibawaan maknanya. Kewibawaan, keberanian dan kehormatan, ya. Artinya nanti orang yang punya wibawa namanya apa? Punya muruah, ya. Dari kata itu juga mar'ah ini, muruah. Kalau wanita kemudian tawa itu enggak punya muruah, ya. Kan sering komunikasi menjelaskan begitu, enggak punya muruah, kemudian enggak punya malu, ya. Turun-turunannya begitu. Maka di sini orang wanita itu kehormatan, kewibawaan, ya. Orang Arab jika ingin membuat nomina definit ma'rifah kata mar'atun, maka mereka mendatangkan alif dan lam sehingga berbunyi al-imro'atu atau imro'ah. Perubahan ini kembali kepada bentuk lain dari kata mar'atun, yakni imro'atun yang telah didatangkan alif wasol sebagaimana dikatakan juga oleh Ibnu Al-Anbari. Kata imro'atun juga menunjuk makna perempuan, kesempurnaan perempuan atau perempuan dewasa sebagaimana antonim kata tersebut yaitu ar-rajulu yang bermakna laki-laki dewasa. Mar'ah, imro'atun dengan segala bentuk kata jadinya digunakan dalam Al-Qur'an ada berapa? 38 kali, ya. Makna dasar kata imro'ah bahwa kata al-mar'ah, ya, ialah berasal dari kata maro'a, yamro'u, ya, mar'an. Waduh, luas sekali. Yang kemudian ditambahkan huruf hamzah pada awal katanya dan tak marbutoh di akhirnya. Kata tersebut memiliki arti dasar baik dan bermanfaat dan juga bisa berarti perempuan dan istri, bisa bermakna perempuan dan bisa bermakna istri. Termasuk dalam penggunaan kata mar'ah dengan pemaknaan perempuan dengan keindahan yang lemah. Quran surat Yusuf. Allah berfirman, dan wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya. Sungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Alhamdulillah, ayat tersebut menunjukkan bahwa redaksi al-mar'ah menunjukkan perempuan sebagai istri. Perempuan sebagai istri. Maka apa itu perhiasan dunia apa? Mar'atu solehah ini di situ sudah lebih spesifik, mar'ah ini digunakan untuk istri, ya. Di dunia ini ada perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah mar'atu solehah, istri yang solehah. Berarti apa? Lebih khusus untuk istri, tidak perempuan secara umum. Itulah makna dari mar'ah. Kemudian berikutnya nih ya, ibu juga ini secara khusus kata di dalam Al-Qur'an kepada seorang wanita yang berstatus ibu. Wa akhaina ila ummimu Musa an ardihi fa idza khifti alaihi falkihi, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah ke sungai Nil. Poinnya adalah bagaimana Quran menerangkan wanita itu dengan kata apa? Al-um. Tetapi ya tidak semua kata ummu bermakna wanita berstatus ibu. Ya ini. Tetapi ada juga dalam Al-Qur'an yang memiliki makna lain seperti secara lafziah makna tersebut tidak bertentangan, ya. Misalnya dalam surat Ar-Ra'du, yamhumloha mayyasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki
dan di sisinya terdapat ummul kitab. Ini Pak bukan ibu ya, tetapi Al-Qur'an yang dimaknai ummul kitab. Kata ummu dalam ini tidak berkaitan dengan wanita, tetapi mufassirin memahaminya alamalah asalnya semua kitab atau yang ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian kata al-um ya yang bersambungan dengan dhamir hiya orang ketiga tunggal hanya satu kali ungkapan misalnya. Wa maka rabbuka muhlikal qura. Ya ma'asa fi ummiha rasulan yatslu. Ummiha ini. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul ya, dan rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Jadi maknanya tidak selalu ibu, tapi ada khusus tadi Ummi Musa yang itu di Quran yang dimaksud ibu ya. Kemudian yang berikutnya yang keberapa ini istilah yang ada di Quran? Sudah berapa tadi? Satu apa? Unsa, dua Isa, tiga Mar'ah, empat lima al-ukhtu. Kata al-akh ukhtu itu sebagai bentuk jamak ukhtain ya. Dua perempuan bersaudara, wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan dan saudara perempuan. Kata ukhtu di dalam Al-Qur'an digunakan ada berapa? Sebanyak 14 kali pengulangannya. 7 kali mufrad, 1 kali musanna dan 5 kali jamak. Terminologi tersebut digunakan dalam Al-Qur'an pada saat menyebut apa? Saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan saudara perempuan senasab keturunan. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 12, jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai apa? Saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan, seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Ini terkait apa? Pembagian waris. Itu maknanya saudara ya, al-ukhtu. Kemudian surat An-Nisa juga ayat 176, jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan akhtu, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Alhamdulillah, itu yang kelima. Yang keenam, Anda bisa nebak untuk wanita itu apa? Al-zauj. Zauj yang artinya apa? Pasangan suami istri ya. Kata tersebut terambil dari akar kata dengan huruf-huruf al-za, al-wawu, al-jim, yang berarti apa? Hubungan antara sesuatu dengan yang lain atau namanya pasangan suami istri. Kata zauj ya terdiri dari 3 huruf. Apa? Za, wawu, dan jim. Ialah apa? Bentuk masdar dari zaja, yazuju, zaujan, yang memiliki arti korin ya. Apa itu korin? Pendamping ya, korin, teman, dan sohib ya, kawan. Sedangkan ungkapan al-zauj lil mar'ah baluha, teman bagi wanita ialah suaminya. Al-zauj li rajuli imra'atuhu wa iya zaujatuhu. Ya, teman bagi laki-laki adalah istrinya. Menurut Prof. Mahmud Yunus ya. Siapa beliau ini? Yang punya kamus bahasa Arab itu yang populer.
orang Indonesia ya. Zawaj ya, azwaj sepasang atau pasangan maknanya itu. Berdasarkan pencarian dalam kitab-kitab bahasa ya, Al-Mu'jam, Al-Mufaros ya. Itu artinya itu. Dan zauj ini tersebut atau terulang di Quran. Allah berfirman sebanyak 81 kali kata zauj ini. Banyak sekali ini ya. Karena itu orang yang mendalami bisa ya menulis tafsir kumpulan makna zauj itu apa ya, atau makalah gitu. Itu tentang yang keberapa? 5 ya. Zauj. Satu lagi yang berikutnya yang ada di Quran kata al-muslimah. Muslimah apa artinya? Perempuanmu muslim. Kata tersebut digunakan Al-Quran sebanyak 3 kali ya. Nah, ini pendek 3 kali. 1 kali dalam bentuk tunggal dan 2 kali dalam bentuk jamak ya. Sementara dalam bentuk muzakkar digunakan 40 kali. Ya Tuhan, kami jadikan kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Itu maknanya apa tadi? Muslimah ya, yang pasrah ya. Orang Islam itu kan pasrah, tunduk, menyerahkan diri kepada Allah. Nah ini kan muslimah berarti yang perempuan yang tunduk, yang menyerahkan diri kepada Allah, kepada syariat. Kemudian satu lagi ada istilah banat, albanat nomor 7 ya. Albanat dalam Al-Quran disebut 17 kali itu ya. Berbagai bentuk perubahan dengan berbagai macam perubahannya. 5 ayat diantaranya surat Al-An'am ya, dan seterusnya. Ini yang mana menyebut anak laki-laki disusul dengan anak perempuan, atau perempuan dengan anak laki-laki secara berurut ya. Dan mereka berbohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maka Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang diberikan. Kemudian nomor berapa berikutnya? Mukminah. Nomor berapa? 9. Al-Quran menunjuk khusus kepada perempuan beriman dengan terminologi mukminah. Sebagai bentuk apa? Mu'annas dari term mukmin. Mukminnya laki-laki, mukminahnya perempuan ya. Itu ada 6 kali dalam Al-Quran ya. Kemudian orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Nah ini laki-laki dan perempuan. Sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain ya, menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat ya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat ya oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada yang baru dengar istilah itu hari ini kan? Enggak kan? Cuman tidak secara khusus mempelajari dan membedakan apa yang dimaksud Allah. Mulai apa? Nisa, Imrah, Unsa, Zaud, ya, dan seterusnya yang tadi. Maka kita harus merujuk ya. Biar benar, siapa yang cipta manusia? Allah. Siapa yang tahu tentang mendidik manusia? Allah. Maka kita gak ada cara lain ya untuk memahami manusia dengan benar dan mendidiknya, itu harus merujuk kepada Al-Quran. Kemudian juga nanti hadis, karena kita fokus pada kajian Al-Quran tentang perempuan. Kalau kemudian diringkaskan kembali, unsa memiliki makna
kodrat perempuan lemah lembut. Jangan bengis saja, jangan kelewatan tegas yang kasar yang galak ya. Itu bukan kodratnya. Enggak akan. Saya beberapa kali itu yang perempuan yang maco yang tomboy itu juga susah menikah, takut di smackdown apalah ya. Terlalu itu jagoan gitu, ngeri. Kedua, An-Nisa memiliki makna bahwa perempuan secara umum. Ketiga, Al-Mar'ah yang memiliki makna bahwa perempuan sebagai istri yang baik dan bermanfaat, ya itu mar'atus sholihah tadi. Keempat, Al-Um yang memiliki makna bahwa perempuan sebagai seorang ibu, ya Pak, yang bisa dijadikan teladan. Kelima, Al-Ukhtu yang memiliki makna bahwa perempuan sebagai saudara sekandung tadi. Ada nggak yang beradik kakak perempuan sama perempuan berantem? Banyak ya. Jadi ini bersaudara di situ harus kemudian memahami ya, Allah tetapkan punya kakak atau punya adik sesama perempuan, jadi harus damai. Zauj yang memiliki makna bahwa peran perempuan sebagai pasangan ya, itu siap itu bagi suami. Al-muslimah yang memiliki makna perempuan muslim yang taat dan berserah diri. Itu gimana tuh? Al-qanitat ya, yang taat, yang patuh, hafizat ya, yang menjaga kemaluan. Kemudian al-banat yang memiliki makna anak perempuan sampai usia baligh. Ini 9, mukminah tadi memiliki makna bahwa perempuan mukmin yang memiliki hati yang tenang, membawa tentram. Syekh itu kemudian mengatakan ketenangan fisik suaminya itu ada dalam rumah ya, rumah yang benar, rumah yang bersih, yang rapi. Dan kemudian ketenangan jiwanya seorang suami itu ada pada istrinya yang solehah. Dan bermanfaat, dan waktu bisa disambung tentang khusus ya. Ini dikatakan wanita ini tiang negara ya. Kalau mau benar ya mendidik perempuan, mendidik wanita ini menjadi ibu, bahkan menjadi ibundanya para ulama, itu sama dengan mendidik bangsa atau mendidik generasi penerus ya. Kalau kemudian ada ungkapan al-um madrasatul ula, itu ibu itu sebagai sekolah anaknya, dan itu harusnya dipahami. Perempuan harus mencari kepala sekolah, karena sekolah aja nggak ada kepala sekolahnya, bagaimana? Wa abuha mudiruha, dan bapaknya suaminya itulah mudirnya, gitu ya. Jadi lengkap. Ini rumah tangga itu rumah tangga sekolah yang benar, salah asuh. Istilah kemudian lahir dari keluarga Islami, itu generasi penerus yang memperjuangkan Islam ya, sehingga Islam ini bisa tegak dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.